Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2. Tentunya di sini saya akan membacakan khusus cerita-cerita mistis bersambung. Kita akan lanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita dari Bang Tekad Pangestu yang berjudul Asli Cilencang, mengisahkan tentang Rangga dan juga kekasih hatinya yang dalam perjalanan cintanya serta kehidupannya harus bersinggungan dengan hal-hal gaib, khususnya di Tatar Sunda. Nah, seperti apa kisah kelanjutannya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Langit desa Sirna Galih memucat di balik tirai hujan yang jatuh deras di atas atap-atap rumah dengan denting riuh. Udara lembab dan dingin menyusup melalui setiap celah, membungkus malam dalam keheningan yang menyesakkan. Hingga waktu maghrib berlalu, hujan masih belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Barulah sekitar pukul 7:30 malam, hujan sedikit mereda. Meskipun masih cukup deras untuk membuat malam terasa dingin dan sunyi. Sylvie yang duduk di ruang tamu bersama Abah Asnaji dan Genyas mulai mengutarakan niatnya untuk berpamitan pulang. Abah, Genyas, sepertinya sudah waktunya aku untuk pulang. Masih ada tugas kampus yang harus dikerjakan malam ini, dan besok pagi tugas itu harus sudah selesai. Genyas yang sejak tadi memandangi hujan dari jendela segera menoleh ke arah Sylvie. Kekhawatiran terpancar di wajahnya. Kak Sylvie, jalanan desa ini tidak mulus, terutama di malam hari dengan hujan seperti ini. Bagaimana kalau Kak Sylvie menginap saja malam ini? Besok pagi saat cuaca lebih cerah dan jalan lebih terang, baru Kak Sylvie bisa pulang. Saran itu seketika didukung oleh Abah Asnaji. Benar Nyi, Abah juga khawatir dengan keadaan jalan. Berkendara di jalan desa dengan kondisi jalan licin dan berbatu bisa sangat berbahaya. Namun, Sylvie tetap bersikeras untuk pulang. Terima kasih atas perhatiannya Abah, Genyas. Tapi malam ini aku benar-benar harus menyelesaikan tugas kampus yang harus dikumpulkan besok. Aku janji akan sangat hati-hati di jalan. Abah dan Genyas saling pandang, namun mereka tahu bahwa Sylvie sudah mantap dengan keputusannya. Dengan berat hati mereka akhirnya mengalah. Abah berdiri dan mengambil payung, diikuti oleh Genyas. Mereka memutuskan untuk mengantar Sylvie hingga ke mobilnya, memastikan bahwa ia berangkat dengan aman. Bersama, mereka bertiga berjalan keluar rumah. Payung terbuka melindungi mereka dari hujan yang masih cukup deras. Setelah berpamitan, Sylvie masuk ke dalam mobilnya. Terima kasih Abah, terima kasih Genyas. Sylvie pulang dulu ya, ucap Sylvie sambil menyalakan mesin mobil. Abah dan Genyas melambaikan tangan. Wajah mereka masih dipenuhi kekhawatiran. Mobil Sylvie perlahan melaju meninggalkan halaman rumah Abah. Namun, belum jauh kendaraan Sylvie meninggalkan desa Sirna Galih. Tiba-tiba, dari spion mobilnya, di antara balutan malam dan rintikan hujan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Sosok tua Abah Asnaji terlihat berlari-lari kecil di belakang mobilnya, seolah berusaha mengejar. Sylvie spontan menghentikan kendaraannya ke samping jalan. Jantungnya berpacu. Ia segera membuka pintu dan berlari keluar, menghampiri Abah dengan rasa cemas. Abah, ada apa? Teriaknya, melangkah cepat keluar mobil meski hujan deras membasahi rambut dan pakaiannya. Nafasnya tersengal-sengal. Mengapa Abah mengejarku? Apa ada sesuatu yang ketinggalan? Abah Asnaji dengan nafas terengah-engah
mengatur nafasnya sejenak sebelum menjawab. Tidak, Sylvie, bukan karena ada barang yang tertinggal, jawabnya sambil menarik nafas dalam-dalam. Aku baru saja menyadari sesuatu yang sangat penting. Sylvie menatap Abah dengan rasa penuh ingin tahu. Sesuatu yang penting? Abah mengangguk perlahan. Aku tahu bagaimana caranya agar kau bisa terbebas dari gangguan Rati Wilaca. Mendengar kata-kata itu, hati Sylvie spontan merasa gembira. Benarkah Abah? Abah menemukan jalan keluarnya? Abah Asnaji tersenyum lembut, mengangguk sekali lagi. Iya, aku tahu caranya. Wajah Sylvie bersinar penuh harapan. Terima kasih Abah, terima kasih banyak. Seruan bahagianya hampir tertelan oleh gemuruh hujan, tetapi kegembiraannya tak dapat disembunyikan. Dengan suara yang mantap, Abah berkata, tiba-tiba aku teringat sesuatu yang sangat penting. Anak Ambar, mereka memiliki anasir perlindungan yang sangat tinggi karena unsur kesucian yang ada dalam diri mereka begitu kuat. Itulah sebabnya anak Ambar sering digunakan sebagai spirit pelindung dari makhluk-makhluk jahat. Sylvie menatap Abah dengan penuh antusias. Apa maksud Abah? Apa itu berarti aku bisa meminta perlindungan dari mereka? Tanyanya dengan suara penuh harap. Abah mengangguk. Ya Sylvie, kamu bisa menggunakan kekuatan mereka, tapi kamu harus tahu caranya. Saat ini kita memiliki kesempatan emas yang harus digunakan dengan maksimal. Hujan malam ini adalah waktu yang sangat disukai oleh para anak Ambar untuk bermain di air tergenang di perlintasan jalan. Sylvie semakin bersemangat. Jadi, sekarang mereka sedang berada di suatu tempat. Apakah Abah tahu di mana mereka? Senyum di wajah Abah mengembang. Ya, aku tahu. Aku bisa menuntunmu menuju lokasi di mana para anak Ambar sedang bermain sekarang. Di sana, kau bisa berinteraksi dengan mereka. Abah berhenti sejenak, memandang Sylvie dalam-dalam sebelum melanjutkan. Namun, untuk bisa berinteraksi dengan mereka, kau harus merapalkan mantra Cilencang, sebuah mantra kuno yang memungkinkanmu untuk terhubung dengan para anak Ambar. Sylvie merasa lega mendengarnya. Abah, aku akan melakukan apapun yang perlu dilakukan. Tolong tunjukkan caranya. Abah mengangguk lagi, dengan tatapan serius tapi penuh keyakinan. Setelah kau berhasil berinteraksi dengan mereka, utarakan maksudmu. Katakan bahwa kau meminta bantuan dan perlindungan mereka dari makhluk-makhluk jahat, terutama Rati Wilaca. Sylvie merasa seolah beban di pundaknya sedikit terangkat. Harapan baru mulai tumbuh dalam hatinya. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Aku sudah tidak sabar untuk mendapatkan perlindungan mereka. Tanpa ragu, Abah mulai berjalan, dan Sylvie mengikutinya dengan langkah cepat. Mereka berjalan sekitar beberapa belas meter ke arah persimpangan jalan desa Sirna Galih. Suasana sangat sunyi, bukan hanya karena malam hari dan rintik hujan yang intens tercurah, tapi memang jalanan desa di malam hari selalu sepi, seperti terputus dari lingkaran dunia luar. Setelah beberapa menit berjalan, Abah akhirnya menghentikan langkahnya. Tangannya menunjuk ke arah depan, ke sebuah kubangan air tergenang yang berada di perlintasan jalan, tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Di tempat itu, kata Abah dengan suara tenang namun tegas. Sekarang ini para anak Ambar sedang bermain. Sylvie menatap kubangan air yang dimaksud. Rasa penasaran bercampur sedikit ketegangan muncul dalam dirinya. Rintik hujan terus turun membasahi tubuhnya, namun ia tetap berdiri tegak. Sylvie, sekarang kau harus mendekati tempat itu.
Sylvie mengangguk dan mulai melangkah mendekat. Air hujan yang terkumpul di jalanan membuat kakinya terendam sedikit demi sedikit. Ketika Sylvie sudah hampir tiba di kubangan air itu, Abah melanjutkan petunjuknya. Sekarang, saat air kubangan itu berada tepat di hadapanmu, aku akan melantunkan mantra Cilencang. Kamu harus tegas mengikuti setiap bacaan yang aku ucapkan. Setelah mantra itu dibacakan, kau harus segera menginjak genangan air itu dengan kuat. Maka dengan cara itulah gerbang dimensi astral akan terbuka dan kau akan bisa berinteraksi dengan para anak ambar secara mudah. Sylvie berdiri tepat di tepi genangan air. Tubuhnya sedikit gemetar, entah karena dinginnya hujan atau karena ketegangan yang merayap di tubuhnya. Ia kemudian menarik nafas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya seraya berkata, "Aku siap, Abah," ucapnya penuh tekad. Abah mulai melantunkan mantra kuno. Suaranya menggelegar, menggema di antara rintik hujan. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat bulu kuduk Sylvie meremang. Di setiap kata yang ia ulangi, Sylvie merasakan tanah di bawah kakinya bergetar pelan, seolah dunia lain sedang perlahan merambat mendekat. Kaulah mapatkeun aji mantra Cilencang, nyingraikeun jagat nu ngabunian parewang, sukma raga hibar dangiang, sarwa alam ringkang kasorang, sugri para ipri nu numpi, sugra para ririwa nu atra, nu nyandang puraga cangcala di bayuna, kula datang ka inyana, mawa supata kabuana, laksana, laksana. Sylvie berhasil mengucap ulang seluruh mantra tersebut. Sontak Abah Asnaji segera berteriak, "Lekas, injak kuat-kuat kubangan air tersebut," pekiknya. Sylvie seketika menginjak kubangan air di hadapannya dengan kuat, tepat seperti yang Abah perintahkan. Air pun terciprat, dan seketika itu seolah ada perubahan halus di udara sekitar mereka. Rasa keheningan yang luar biasa menyelimuti, dan Sylvie merasakan getaran energi semakin kuat mengalir dari tanah tempat ia berpijak, perlahan-lahan membuka dimensi yang tersembunyi. Di depan matanya, dunia tampak berubah. Cahaya remang-remang mulai berpendar dari kubangan air, membentuk sosok-sosok samar yang semakin nyata. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya muncul, dan Sylvie terdiam dalam keterkejutan yang mencekam. Apa yang akan ia lihat tidaklah sama dengan apa yang ia duga. Tiba-tiba, suara seorang anak laki-laki terdengar menjerit. Enggak ah! Apa yang Kak Sylvie lakukan?" Teriakan itu penuh nada getir, membelah keheningan alam. Sylvie tertegun, telinganya masih berdengung akibat hentakan energi yang dialaminya. Suara anak laki-laki itu terasa sangat dekat, namun penglihatannya belum mampu menangkap apa yang sebenarnya terjadi. Alam gaib yang baru saja terbuka di hadapannya masih kabur, seperti lapisan kabut tipis yang belum tersingkap sempurna. Sylvie mengerjap, mencoba menyesuaikan penglihatannya. Segalanya tampak samar, seolah dia berada di antara dua dunia yang tidak sepenuhnya nyata. Apa yang terjadi? Pikirnya cemas. Namun saat penglihatannya mulai selaras dengan frekuensi alam gaib yang kini terbuka di depannya, semuanya menjadi jelas. Dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut bukan main. Di hadapannya, 3 sosok kecil tampak berdiri di tepi kubangan air. Anak ambar. Anak-anak dengan rambut halus dan tubuh mungil yang sebelumnya terlihat lugu dan damai, kini terdiam. Efek dari hentakan keras Sylvie di kubangan air membuat mereka tersiram oleh air kotor yang menggenang. Rambut mereka yang semula terurai lembut kini basah kuyup. Wajah dan tubuh mereka berlumuran air lumpur. Seolah waktu berhenti. Mereka hanya berdiri mematung, tak bereaksi. Namun Sylvie bisa merasakan
udara di sekitar mereka mulai berubah. Secara perlahan, perubahan terjadi pada mereka. Sesuatu yang menakutkan. Bola mata mereka yang sebelumnya hitam pekat tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Kilatan amarah yang tidak terbantahkan. Sylvie merasakan bulu kuduknya meremang dan batinnya bergumam penuh ngeri. Ya Tuhan, mereka marah. Dari balik kegelapan, sosok yang tidak asing bagi Sylvie muncul. Bagas dan Bulan, dua anak ambar yang beberapa waktu lalu menemuinya di rumah Abah Asnaji. Bagas tampak sangat khawatir, wajahnya penuh kepanikan. Suaranya pecah lagi. "Kak Sylvie, apa yang kakak lakukan? Tidak tahukah kakak bahwa perilaku kakak ini akan memicu kemarahan kami?" teriaknya dengan pekikan ketakutan. Sylvie yang masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi hanya bisa diam. Jantungnya berpacu kencang, tidak mampu mengendalikan situasi yang kini berkembang begitu cepat. Dari sudut matanya, ia melihat Bulan yang segera bergerak, bergegas mendekati para anak ambar yang matanya sudah merah menyala. Dengan wajah panik, Bulan mencoba menenangkan mereka. "Tidak apa-apa teman, tidak apa-apa, kalian jangan marah." Suaranya lembut namun penuh kekhawatiran. Bulan berusaha keras meredam amarah mereka yang semakin menguat. Tangannya yang kecil dan gemetar mengusap-usap air kotor yang menempel di kepala dan tubuh temannya. Dengan gerakan terburu-buru, ia mencoba membersihkan mereka. Namun rasa panik semakin memuncak di wajahnya. Ekspresi cemasnya begitu jelas, seperti menyadari bahwa situasi ini bisa berubah menjadi jauh lebih buruk. Sementara itu Bagas kembali bersuara, kali ini dengan ekspresi yang memilukan. Ada kekhawatiran mendalam di wajahnya. "Bila sampai mereka berteriak marah, para makhluk perewangan akan lekas berdatangan. Mereka akan gusar terhadap orang-orang yang berani mengganggu para anak ambar." Suaranya parau, penuh ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. "Kumohon kak, lekas pergi," ucapnya penuh kepasrahan. Sylvie masih bingung, otaknya mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Dia akhirnya membuka mulutnya, mencoba memberikan penjelasan kepada Bagas meskipun suaranya terdengar penuh kebingungan. "Bagas, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku hanya mengikuti petunjuk Abah Asnaji," ucapnya dengan suara gemetar. Matanya memancarkan ketidaktahuan. Namun Bagas hanya menggelengkan kepala perlahan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, tangannya terangkat menunjuk ke arah yang berbeda, ke arah di mana Abah Asnaji seharusnya berada. Gerakan itu seperti petunjuk memandu penglihatan Sylvie agar melihat ke arah yang sama. Sylvie yang mengikuti arah pandangan Bagas perlahan membalikkan tubuhnya. Pandangannya jatuh ke sosok yang berdiri di balik hujan. Namun saat matanya tertuju pada sosok itu, batinnya tersentak hebat. Yang ia lihat bukan lagi Abah Asnaji. Di depan matanya kini berdiri sosok yang berbeda. Wujudnya menyeramkan. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas karena tertutup oleh kegelapan yang pekat. Tapi Sylvie tahu itu adalah Rati Wilaca. Sosok licik itu berhasil sekali lagi mengelabuhinya. Sylvie merasakan darahnya membeku seketika. Perasaannya bercampur aduk antara rasa takut dan terkejut. Di bawah kendali Rati Wilaca lah semua ini terjadi. Sosok yang dianggapnya Abah Asnaji ternyata hanya kedok, jebakan dari makhluk jahat yang telah lama mengintainya. Tersentak oleh kenyataan bahwa sekali lagi ia jatuh dalam tipu daya licik Rati Wilaca, amarah besar menggelegar dalam tubuh Sylvie. Berbagai umpatan mengalir deras dalam pikirannya, memicu dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu, apapun itu, yang bisa melukai atau mencelakakan Rati Wilaca. Tapi makhluk itu, makhluk licik yang berdiri tidak jauh darinya, hanya tersenyum sinis. Wajahnya yang menyeramkan dipenuhi kegembiraan yang jahat,
seolah menikmati kemenangan lain atas Sylvie. Dengan kemarahan para makhluk parewangan terhadapmu akan semakin mempermudah jalanku untuk merasuki dan menguasai tubuhmu, kata Rati Wilaca dengan suara tenang yang berbalutkan aura jahat. Senyumnya lebar, penuh kemenangan, seolah ia sudah tahu akhir dari semua ini. Belum sempat Sylvie bertindak pada Rati Wilaca, suaranya dipotong oleh suara Bagas. Lekaslah pergi, Kak. Kami tak akan bisa menahan lama para makhluk parewangan yang sebentar lagi akan datang. Nada pilu dan raut kesedihan terpancar jelas dari wajah Bagas. Tatapannya penuh dengan kepasrahan, seolah ia tahu bahwa pertarungan ini mungkin tak akan berakhir baik untuk Sylvie. Tubuh Sylvie kembali dikejutkan oleh gelombang energi yang semakin kuat dari para anak ambar. Matanya terpaku pada sosok-sosok kecil itu, dan ia bisa merasakan kemarahan yang membuncah di dalam mereka. Energi itu kian panas, semakin liar, hingga akhirnya amarah mereka meledak dalam pekikan melengking yang mengerikan. Jeritan itu seperti pisau tajam yang menyayat udara, mengguncang seluruh alam parewangan. Pekikan para anak ambar mengguncang seluruh dimensi gaib. Suara itu bukan hanya sekedar amarah, itu adalah panggilan, tanda bagi makhluk-makhluk gelap dari dunia parewangan untuk datang, berkumpul dan menuntut balas. Atmosfer di sekitar Sylvie berubah drastis, menggaungkan energi gelap yang membahana, membuat udara terasa berat dan menekan, seolah-olah dunia ini akan runtuh di atas kepalanya. Sylvie terpaku, tidak tahu harus melakukan apa. Suara-suara mengerikan mulai terdengar di kejauhan, semakin lama semakin jelas. Satu persatu dari kepekatan alam parewangan, makhluk-makhluk menyeramkan mulai bermunculan. Siluet mereka mulai tampak di antara bayang-bayang. Makhluk-makhluk yang tak seharusnya dilihat manusia. Makhluk-makhluk itu bergerak dengan tujuan yang jelas, semakin dekat dengan setiap detiknya. Kak Sylvie, lari Kak! Suara Bulan memecah kegentingan. Bulan tampak menangis, air matanya mengalir deras. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang dalam. Ia begitu takut akan apa yang bisa terjadi pada Sylvie. Sesuatu yang sangat buruk, dan ia tidak sanggup membayangkan akhir yang mengerikan. Sementara itu, Bagas berdiri terdiam. Wajahnya tampak tanpa ekspresi, seolah seluruh perasaan telah ditarik dari tubuhnya. Sesaat kemudian, ia melakukan gerakan aneh dengan tangannya, seolah menyapu angin di hadapannya. Sylvie memandangnya dengan penuh tanda tanya, tapi ia segera mengerti Bagas sedang berusaha menutup gerbang dimensi alam parewangan yang terbuka. Kuatkan dirimu Kak, semoga Tuhan melindungimu, kata Bagas singkat. Suaranya datar namun mengandung doa tersembunyi. Dalam sekejap, gerbang itu tertutup sempurna. Alam parewangan yang sempat terbuka perlahan menghilang dari pandangan, dan Sylvie merasa tubuhnya ditarik kembali ke dunia nyata. Seketika itu, pandangan Sylvie kembali jelas. Ia berada di alam fisik lagi. Tidak ada lagi sosok-sosok gaib di sekitarnya. Dan Rati Wilaca, makhluk yang baru saja menipunya, telah menghilang. Sylvie tahu dari pengetahuan yang pernah diberikan Abah Asnaji bahwa makhluk seperti Rati Wilaca dan makhluk gaib lainnya tidak bisa bertahan lama di dunia manusia. Terlalu lama berada di dunia manusia bisa membahayakan diri mereka sendiri. Kesadaran itu membuat Sylvie segera bereaksi. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa Bagas dan Bulan akan berusaha menahan para makhluk parewangan selama mungkin. Namun hal itu tidak akan berlangsung lama. Begitu Rati Wilaca memulihkan diri dan para makhluk parewangan yang tak tertahan datang, teror akan segera dimulai. Sylvie tahu ia harus pergi secara cepat. Tanpa ragu ia berbalik dan berlari menuju mobilnya. Jantungnya berdetak kencang seiring dengan pikirannya yang hanya terfokus pada satu hal,
keluar dari sirna Galih secepat mungkin. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu mobil, menyalakan mesin, dan segera melaju menjauh dari tempat yang kini terasa penuh bahaya ini. Setiap detik terasa berharga. Sylvie tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tetapi ia tahu satu hal, ia harus pergi untuk menyelamatkan diri. Mesin mobil berdengung saat Sylvie mulai mengemudi. Hujan deras masih menyelimuti jalan, dan suara hujan yang menghantam atap mobil menciptakan irama monoton yang menekan suasana hati. Namun, belum jauh mobilnya melaju, hembusan angin tiba-tiba menghantam dari segala arah. Bukan angin biasa. Angin ini terasa seperti ada kekuatan jahat yang berusaha merusak kendali mobilnya. Setir terasa lebih berat di tangannya, dan mobil bergoyang saat angin berhembus kencang, menghantamnya dari berbagai sisi. Sylvie merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya, tapi ia berusaha keras untuk tetap fokus. "Aku harus kuat," pikirnya. Ia teringat pesan Abah Asnaji. Respon kita yang tidak hati-hati terhadap teror mereka sering mengakibatkan kecelakaan bagi diri kita sendiri. Jangan biarkan terperangkap oleh ketakutan. Nafasnya tersengal, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Sylvie tahu bahwa panik hanya akan membawa bencana. Tangannya semakin erat menggenggam setir, berusaha mengendalikan mobil yang terus terguncang oleh angin yang tidak wajar itu. "Jangan biarkan dirimu terpancing. Fokus, fokus," pikirnya, meski tubuhnya masih bergetar oleh kecemasan. Belum hilang ketegangan dari serangan angin, tiba-tiba sesuatu di kaca spion menarik perhatiannya. Awalnya hanya kilatan, bayangan aneh yang tampak kabur. Sylvie mengerjap beberapa kali, berusaha mengabaikannya. Namun, ketika ia melihat lagi, wajah-wajah mengerikan mulai muncul di spion. Mata merah menyala, wajah pucat dengan senyum yang bengkok, dan kulit yang berkerut dengan gigi yang tajam. Wajah-wajah itu menatapnya dengan niat jahat, seolah ingin menariknya ke dalam jurang teror yang lebih dalam. Tubuh Sylvie seketika merinding hebat, tangannya terasa beku di atas setir. Kekuatan utama mereka adalah teror wujud yang menyeramkan. Ia mengingat kembali kata-kata Abah Asnaji. "Aku harus kuat," seru batinnya. "Aku tidak boleh takut dengan penampilan mereka. Ini semua hanya ilusi." Namun, kenyataannya jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Wajah-wajah di kaca spion itu begitu nyata, begitu dekat, seolah bisa melompat ke dalam mobil kapan saja. Sylvie menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak berteriak. Ia memaksa matanya kembali fokus ke jalan di depannya, mencoba mengusir ketakutan yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu, gangguan berikutnya datang. Suara tawa yang melengking mengelilingi mobil seperti sekumpulan anak-anak yang bermain di dalam kegelapan. Tawa itu berubah menjadi ejekan, mencemooh setiap usahanya untuk tetap fokus. "Apa yang kau lakukan? Kau tak bisa lari, Sylvie. Segala usahamu sia-sia. Kami akan menemukanmu, cepat atau lambat." Ada lagi suara yang terdengar lebih dalam dan kasar. "Kasihan sekali, hidupmu akan segera berakhir. Untuk apa kau berlari? Serahkan dirimu, dan semuanya akan berakhir dengan cepat." Bisikan itu semakin lama semakin keras, berdesakan di telinga Sylvie, seolah-olah ada lusinan makhluk tak terlihat yang berbicara sekaligus. Sylvie berusaha menyingkirkan suara-suara itu, tetapi tawa mereka semakin menakutkan, semakin menyayat pikirannya. Ia harus kuat, ia harus tetap fokus. Tangannya menggenggam setir dengan erat, matanya berusaha tetap lurus menatap jalan, meskipun hatinya penuh ketakutan. Jangan dengarkan mereka, jangan terpengaruh, pikirnya dengan tekad yang menggantung tipis. Tiba-tiba, bau amis yang sangat menyengat menyeruak ke dalam mobil. Bau itu begitu tajam dan menusuk hingga membuat Sylvie mual. Ia menutup hidungnya dengan satu tangan, tetapi bau itu semakin kuat,
membuat perutnya bergolak dan tenggorokannya terasa ingin muntah. Apa ini? Batinnya dengan suara tercekik. Matanya berkeliling mencari sumber bau itu. Saat ia melirik ke kaca spion, seketika tubuhnya membeku. Sosok pocong duduk diam di kursi tengah mobilnya. Tubuhnya terbalut kain kafan yang kotor dan lusuh, seperti jenazah yang baru saja diangkat dari tanah. Wajahnya membusuk, biru kehitaman, dengan bau kematian yang memenuhi udara. Sylvie merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa takut yang luar biasa mengguncang batinnya. Namun, ia memaksa dirinya untuk berpaling. Jangan lihat lagi, fokus pada jalan, pikirnya keras, berusaha menenangkan diri. Ia tidak boleh terperangkap oleh sosok pocong itu. Ia menatap lurus ke depan, meskipun setiap serat dalam tubuhnya menjerit ketakutan. Saat tangannya bergerak mengarahkan tuas persneling, tanpa sengaja pandangan perifernya menangkap sesuatu. Sesosok perempuan tengah duduk di kursi depan, tepat di sampingnya. Batinnya bergejolak antara ingin mengabaikan dan keinginan untuk melihat lebih jelas. Namun, rasa penasaran akhirnya menang. Sylvie melirik perlahan ke sebelah kirinya. Apa yang ia lihat membuat jantungnya serasa berhenti. Perempuan itu tampak muda, tetapi wajah dan tubuhnya hancur, seolah korban tabrakan yang mengenaskan. Wajahnya remuk, dagingnya terbuka, dengan darah yang mengalir di mana-mana. Dan yang membuat Sylvie semakin ketakutan, perempuan itu perlahan membalikkan wajahnya, hendak menatap langsung ke arah Sylvie. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Sylvie segera membalikkan pandangannya ke arah jalan. Tak ingin tahu seperti apa wajah perempuan itu saat ia sepenuhnya berbalik. Nafasnya semakin berat, tubuhnya terasa kaku oleh rasa takut yang semakin mengancam. Aku harus kuat, batinnya bergumam lagi. Semua ini hanya sementara. Makhluk-makhluk itu tidak akan bisa menampakkan diri terlalu lama. Semua ini akan berlalu. Ia mencoba menenangkan pikirannya yang kacau, memaksa dirinya fokus kembali mengendalikan laju kendaraannya. Jalan di depan semakin gelap, tetapi ia tahu ia harus keluar dari sirna galih secepatnya. Adegan teror ini harus berakhir, dan satu-satunya cara adalah terus bergerak maju. Selepas sirna galih, teror ini akan menghilang. Batinnya menegaskan. Sylvie menarik nafas dalam-dalam, menguatkan diri sekali lagi. Sementara tangannya semakin erat memegang setir, berharap ia bisa keluar dari kegelapan ini secepat mungkin. Sylvie akhirnya tiba di kontrakannya. Dengan tubuh gemetar dan nafas yang terengah-engah, ia membuka kunci pintu, kemudian membukanya dan bergegas masuk ke dalam rumah kontrakan. Ia segera menutup serta mengunci pintu dengan harapan teror yang ia alami di sirna galih sudah berakhir. Hujan di luar masih mengguyur deras, namun di dalam rumah keheningan yang aneh menyelimuti suasana. Sylvie bersandar di dinding dekat pintu, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu cepat. Aman, bisik hatinya. Namun kata itu terasa hampa. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa bahaya masih mengintainya, meskipun ia sudah berada di tempat yang seharusnya aman. Ia memutuskan untuk berjalan perlahan ke ruang tamu, berharap kenyamanan rumah bisa menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Namun, saat ia menyalakan lampu ruang tamu, tiba-tiba cahaya itu bergetar. Sylvie menatap lampu di langit-langit yang berpendar tidak stabil, seolah ada sesuatu yang menghalangi sinarnya. Mungkin listriknya, pikirnya sambil mencoba meyakinkan diri. Namun perasaan aneh mulai menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, lampu redup secara mendadak, meninggalkan ruangan dalam setengah gelap. Sesuatu yang awalnya familiar, kini terasa asing dan mengancam. Saat ia berbalik, ia melihat kursi di ruang tamu mulai bergerak. Hanya sedikit,
cukup untuk membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang mendorongnya, meski tak terlihat. Mata Sylvie melebar, menatap kursi yang bergerak perlahan, seolah-olah didorong oleh tangan yang tak kasat mata. Kursi itu bergetar, lalu berhenti, kembali diam seperti semula. Namun Sylvie tahu sesuatu yang salah sedang terjadi. Tangannya mulai dingin dan perasaan tak nyaman menyusup ke dalam dirinya. Dan di tengah keheningan yang mendadak, tiba-tiba saja bisikan-bisikan samar mulai terdengar. Awalnya pelan, hampir tidak bisa dikenali, tetapi lambat laun bisikan itu semakin jelas. "Serahkan dirimu, tidak ada gunanya lari." Suara-suara itu merasuk ke dalam pikirannya, bukan hanya menghantuinya, tetapi memberikan tekanan luar biasa yang membuatnya hampir kehilangan akal. "Bunuh saja dirimu, kematian akan mempermudah segalanya." Setiap kata yang terdengar membawa beban psikologis yang begitu berat, seolah-olah perlahan-lahan menghancurkan kesadarannya. Sylvie mencoba menutup telinga dengan kedua tangannya, namun bisikan itu tak bisa dihalangi. "Kamu milik kami, jangan melawan." Bisikan itu kini berubah menjadi jeritan di dalam kepalanya. Sylvie mulai berteriak, berusaha menutupi suaranya sendiri. Namun, bisikan-bisikan itu semakin kuat. Tubuhnya mulai bergetar hebat, dan ia merasa dunia di sekelilingnya berputar. "Aku bisa gila kalau ini terus berlanjut," teriaknya dalam hati, mencari jalan keluar dari teror suara yang tak terlihat. Dengan langkah tergesa-gesa, Sylvie berlari ke kamar mandi tamu, berharap air dingin bisa membantunya menenangkan diri. Ia membuka keran wastafel, air mengalir deras, dan ia mencuci wajahnya, membiarkan air menyapu ketakutannya sejenak. Cermin di atas wastafel memantulkan wajahnya yang pucat. Ia menatap dirinya sendiri, mencoba mengatur nafas. "Aku harus tetap sadar," gumamnya. Namun saat ia menatap lebih lama ke dalam cermin, hal yang mengerikan mulai terjadi. Wajahnya yang awalnya normal, kini perlahan berubah. Di dalam cermin, ia melihat dirinya tersenyum sinis. Senyum yang tak pernah ia buat. Senyum yang dipenuhi kebencian dan kegelapan. Matanya di dalam cermin mulai memerah, dan raut wajahnya perlahan-lahan berubah menyeramkan. Seketika saja, cermin itu tampak bergetar, dan tiba-tiba retak. Retakan cermin itu membentuk tulisan yang sangat mengerikan. "Mati." Sylvie terlonjak mundur. Punggungnya hampir menabrak dinding kamar mandi. Dingin menjalar dari puncak kepala hingga ke tulang belakang. Ia ingin berteriak, namun hanya isakan yang keluar dari bibirnya. Ketakutan menguasainya sepenuhnya. Dengan tubuh gemetar, Sylvie berlari keluar dari kamar mandi, bergegas menapaki anak tangga menuju lantai 2, tempat kamar tidurnya berada. Kamar itu satu-satunya tempat yang ia harapkan bisa memberinya rasa aman. Ia menutup pintu, menguncinya dari dalam dengan tangan yang masih basah dan gemetar. Dengan nafas tersengal-sengal, ia kemudian merapatkan kedua tangannya dan mulai berdoa. Sekalipun Sylvie tidaklah terlalu religius, namun sekarang dalam keadaan yang putus asa ini, ia merasa bahwa hanya Tuhan yang bisa melindunginya dari kejahatan yang sedang mengancam nyawanya. Di tengah doanya yang tidak beraturan karena panik, tiba-tiba saja sebuah suara lain muncul di dalam kamar. Suara itu sangat familiar. Itu suara dirinya sendiri. Dengan perasaan takut yang membuncah, Sylvie perlahan menoleh ke arah suara itu. Dan di sudut kamar, ia melihat sesuatu yang benar-benar membuat darahnya membeku. Ada sosok lain yang persis seperti dirinya, duduk di lantai, memainkan boneka dan sambil menyisiri rambut boneka tersebut. Sosok itu tatapannya dingin dan kosong.
dan ia terdengar sedang melantunkan kidung Sunda yang penuh dengan nada kegelapan. Suaranya dingin, tidak berperasaan, dan semakin lama semakin terdengar mengerikan. Rasa takut Sylvie mencapai puncaknya. Tubuhnya bergetar hebat, jiwanya terasa terkoyak, terperangkap dalam situasi yang ia tak bisa fahami. Benda-benda di dalam kamar mulai bergerak sendiri. Boneka-boneka jatuh dari rak, foto-foto berjatuhan ke lantai, dan suara derit dari dinding kamar semakin kencang. Teror semakin mendalam, membuat Sylvie semakin panik dan kehilangan akal sehat. Secara tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dengan keras. Pintu yang tadi ia kunci dengan rapat, kini terbuka dengan sendirinya. Dengan mata yang penuh ketakutan, Sylvie melihat ke arah pintu dan melihat sosok yang sudah sangat ia takuti. Rati Wilaca. Makhluk itu berdiri di sana dengan mata merah menyala dan wajah penuh kesinisan. Tatapannya menusuk seolah siap untuk mengambil jiwanya. Sylvie berteriak dengan suara yang menggema, namun teriakannya tidak bisa menghentikan sosok mengerikan itu. Daya kesadaran Sylvie mulai menghilang, jiwanya terguncang, pikirannya terjerat oleh ketakutan yang luar biasa. Ia tahu bahwa batas kekuatannya sudah habis. Rati Wilaca melihat ini dan ia tertawa, sebuah tawa yang sangat mengerikan, penuh kepuasan. Makhluk itu tahu bahwa daya lelembutan Sylvie telah melemah, dan inilah saatnya untuk menyerang. Dengan tangan yang terentang, Rati Wilaca menggunakan kekuatannya untuk menekan kesadaran Sylvie. Tubuh Sylvie melayang perlahan, ditarik oleh kekuatan gaib Rati Wilaca. Kesadarannya memudar. Ia tahu bahwa ini mungkin akhir dari segalanya. Ia tak bisa melawan. Tubuhnya perlahan mendekati Rati Wilaca yang berniat melakukan penyatuan antara tubuh astralnya dengan tubuh fisik Sylvie. Namun tiba-tiba, semerbak harum wangian menyeruak di udara. Seberkas cahaya tampak hadir menyelubungi ruangan ini. Sosok Badrapati Istanggi muncul di antara Sylvie dan Rati Wilaca. Tubuhnya memancarkan energi yang begitu kuat, menciptakan penghalang antara Sylvie dan Rati Wilaca. Baiklah, sampai di sini dulu cerita yang berjudul Cilencang yang ditulis oleh Bang Tekad Pangestu. Banyak sekali informasi baru yang bisa saya dapatkan dari membaca cerita ini ya, termasuk tentang Hasanah Sunda kuno dan nanti akan lebih banyak lagi. Terima kasih tentunya untuk Bang Tekad Pangestu yang sudah menuliskan kisah bagus ini untuk bisa kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman Adapa Gerangan pastinya yang sudah menyimak setiap episodenya. Tapi tentu saja jangan lupa tuliskan komen, tuliskan saran ataupun apapun itu, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, saya Tamas sekarang harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.